Halo semuanya, jumpa lagi di channel Ala Mangfer. Di sini saya akan memberikan tutorial fungsi Formula Max untuk mencari nilai tertinggi dan menghitung pajak. Pada umumnya, Formula Max digunakan untuk mencari data tertinggi pada banyak data. Sebagai contoh seperti ini. Di sini saya mempunyai data penjualan handphone tahun 2008, 2009, 2010. Sedangkan di sini saya akan mencari penjualan tertinggi dari bulan April 2009 sampai dengan Maret 2010. Berhubung datanya berada di kolom yang berbeda, yaitu di kolom C dan D, karena di 2009 dan 2010, maka di formula max akan saya tambahkan titik koma. Seperti pada video sebelumnya, pada formula sum. Langsung saja, mencari penjualan tertingginya, memasukkan formula max-nya, sama dengan max, ini ada max, terus ketik tab di keyboard, buka kurung, seleksi data April sampai Desember terlebih dahulu, karena ada dua data yaitu di C dan D, karena di dua kolom berbeda. Seleksi April sampai Desember. Untuk data April 2009 sampai Desember 2009. Lalu saya beri titik koma. Kemudian saya seleksi data Januari sampai Maret 2010. Ini. Lalu saya akhiri dengan tutup kurung. Ini. Enter. Maka data penjualan tertinggi dari bulan April 2009 sampai dengan Maret 2010 itu ada di 113. Kita cek. Ya, di sini ada data tertingginya ada di bulan April, 113,3 di antara bulan April sampai Maret 2010. Kemudian bukan? Selanjutnya fungsi formula max pada pajak. Kita semua tahu bahwa pajak adalah pemasukan suatu negara. Kita semua tahu bahwa pajak itu akumulasinya tidak negatif, tetapi nol, walaupun penghasilan orang tersebut itu rugi atau minus. Apabila dengan menggunakan rumus manual, maka biasanya menghitung pajak itu penghasilan plus tarif pajak. Sebagai contoh sini saya mempunyai kasus 1, yaitu penghasilan pajaknya itu 5.000, tarif pajaknya 20%. Di sini hanya memberikan contoh pada perhitungan di Microsoft Excel. Maka dengan rumus manual, maka C5 dikali C7. Itu dengan cara seperti ini, sama dengan disorot C5, terus dikali C7, seperti ini. Jadi, pajak penghasilannya ada 100.000, nah dari 20% dari 500.000. Jadi menurut Excel 100.000, menurut pihak pajak 100.000. Oke, selanjutnya kasus kedua. Bagaimana kalau penghasilannya negatif? Apabila dengan menggunakan rumus ini, dengan penghasilan negatif, maka nanti hasilnya akan negatif. Contoh, masukkan rumusnya, penghasilan dikali 20%. Maka ada minus 60.000. Menurut Excel ini 60.000, cuman menurut pihak pajak ini tidak boleh. Jadi walaupun penghasilnya negatif, pajaknya dijadikan 0. Harusnya seperti ini. Jadi akumulasi pajak kasus 1 dan kasus 2 itu 100.000, bukan 40.000 untuk mengurangi pajak kasus 1. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya di Excel yaitu dengan menggunakan formula max. Jadi dengan formula max, apabila penghasilannya minus, maka nanti pajak penghasilannya berada di 0. Caranya, saya masukin formula max, ini max, di tab, di keyboard, kemudian ketik 0, kemudian ketik titik koma, masukkan rumusnya. Rumus pajak itu penghasilan kali tarif. Penghasilannya C26 dikali tarifnya di C28, tarifnya 20%. Terus tutup kurung. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dengan formula max, pajak negatif menjadi 0. Jadi walaupun penghasilannya minus, pajaknya tidak minus, tetapi dirubah ke angka 0. Kemudian bukan? Sekian dari saya. Apabila suka dengan video ini, silakan klik like. Apabila tidak suka dengan video ini, silakan klik dislike. Apabila bermanfaat, silakan share ke semua orang. Sampai jumpa di video lainnya di Ala Mangfer. Terima kasih.